Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pagi ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beriman, bertakarub kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kehadiran kita di kantor UPZ alumni FK Unan ini bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Salawat dan salam senantiasa tercurah buat junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, buat keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, para ulama, orang-orang soleh, orang tua kita, orang-orang yang telah membantu kita, orang-orang yang senantiasa mendoakan kita, senantiasa dalam pertolongan Allah dan kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik sekalian yang saya hormati, Muhammad Ihsan Hardianti. Pertama, saya mewakili dari UPZ alumni FK Unan sekaligus tim pengelola beasiswa mengucapkan barakallah, selamat kepada kalian atas anugerah yang Allah berikan, yakninya kemampuan menghafal Quran. Dengan demikian insya Allah kalian akan kami kenal sebagai seorang hafidh-hafizah, dan mudah-mudahan Al-Quran yang sudah ada pada diri kalian, yang sudah ada dalam benak kalian, itu selalu dijaga dan bisa menjaga diri kalian, dan bisa ditularkan semangatnya, spiritnya kepada teman-teman mahasiswa, mahasiswi FK Unan yang lainnya, wabil khusus penerima beasiswa UPZ alumni FK Unan. Kemudian dari pengurus UPZ, Dr. Haji Muhammad Rendra SPBTKP dan jajarannya juga menyampaikan terima kasih, menyampaikan rasa bangga kepada kalian dan memohon maaf beliau dengan kesibukan yang tinggi dan kondisi beliau sekarang yang tidak sehat, jadi agar acara ini tetap berlanjut sebagaimana mestinya. Jadi itu pertama, kita bersyukur pada Allah. Selanjutnya jadi ada Ihsan, kemudian Hardianti, ini ada bingkisan dari alumni kedokteran Unan. Para alumni sangat berharap kalian menjaga hafalannya dan bisa menularkan semangat menghafalnya kepada teman-teman yang lain, mahasiswa, mahasiswi FK Unan. Dan kita berharap lahirlah, muncullah generasi-generasi pecinta Quran, para Qurani, yang dimana kehadirannya selalu menebarkan semangat Qurani. Ya, diterima ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersyukur pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan dan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat ini selalu Allah limpahkan dan selalu Allah berkahi bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya Ihsan, mahasiswa kedokteran FK Unan. Di sini mungkin ingin memberikan sharing pengalaman dan motivasi untuk kita semuanya untuk semakin mencintai Al-Quran, yaitu kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi kita semuanya. Untuk dalam menghafal Al-Quran mungkin menjadi semangat bagi Ihsan karena memang sudah menjadi tujuan dari sejak kecil, dan alhamdulillah Allah berikan izin
untuk melanjutkan dan menyelesaikan hafalan ini. Dan Ihsan memohon doa kepada kita semuanya untuk bisa mempertahankan dan mengulang hafalannya. Karena kita tahu Nabi Muhammad SAW mengatakan, Iqra'ul Qur'an syafi'an ya'ti yaumal qiyamah li ashabih. Jadi bacalah Al-Quran itu, sungguh nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat Al-Quran tadi kepada sahabatnya. Jadi makna sahabat di sini bukan hanya selesai hafalan, bukan hanya sering membaca, tapi selalu sering bertemu. Ketika suatu hari tidak bertemu dan tidak membaca Al-Quran, maka ada rasa yang hilang. Itu yang namanya sahabat. Bagaimana kita dengan sahabat kita ketika tidak bertemu saja sudah ada rasa-rasa rindu dengannya. Itulah bagi kita untuk bagaimana mencari syafaat nanti ketika kiamat, yang tidak ada syafaat kecuali dari Allah, kecuali dari Nabi Muhammad, dan kecuali dari Al-Quran. Oleh karena itu, bagaimana kita ketahui Al-Quran adalah sebuah kitab yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril, yang sehingga malaikat Jibril menjadi malaikat yang terbaik. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menjadi nabi yang terbaik. Kemudian Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik dari 12 bulan yang lainnya. Kemudian Al-Quran diturunkan di sebuah malam yang akhirnya malam itu menjadi malam yang terbaik, yaitu malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Kemudian Al-Quran diturunkan dan dituliskan kepada beberapa lembaran kertas yang kita sebut dengan kitab Al-Quran, buku. Kitab ada artinya buku dan menjadi kitab Al-Quran. Yang awalnya kertas itu bisa kemana-mana, taruhnya kemana saja, dan bisa mungkin dibakar dan sebagainya. Ketika sudah kertas tadi dituliskan ayat-ayat Allah, sehingga kertas tadi tidak boleh diletakkan sembarangan saja, harus di tempat yang tinggi, dan cara memegangnya saja ada adabnya. Apalagi kepada kita manusia yang kita berusaha memasukkan Al-Quran kepada hati kita dalam kehidupan kita, insya Allah kita menjadi orang-orang dan manusia yang mulia di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dijadikan Allah keluarganya di muka bumi dan dipertemukan kembali di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Maha suci Allah yang telah menggerakkan hati kita. Maha suci Allah lah yang telah memberikan kita hidayah hingga kita berada di jalannya. Baik, perkenalkan saya Hardianti dari Pendidikan Dokter Angkatan 2018. Kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengamalkan Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran, dan untuk membumikan Al-Quran di Fakultas Kedokteran ini. Jadi, apa motivasi kita untuk menghafal Al-Quran, untuk lebih dekat dengan Al-Quran, dan untuk mengamalkannya? Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yang mana khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Jadi sebaik-baik kita itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Jadi Ayang pribadi termotivasi menghafal Al-Quran ini karena Ayang pernah berpikir, kalau seandainya suatu saat Ayang menjadi dokter, apakah bisa dengan menjadi dokter itu Ayang bisa menyelamatkan orang tua yang nanti dari kubur, dari siksa api neraka? Tentu jawabannya Allah yang tahu. Tapi ketika kita berusaha untuk mengamalkan Al-Quran, berusaha untuk menjadi penghafal Quran, sudah pasti dengan itu kita bisa menyelamatkan orang tua kita dari siksa kubur dan siksa api neraka. Karena itulah janji Allah, dan Allah tidak akan pernah ingkar janji. Kemudian, kenapa kita harus menghafal Quran? Jawabannya adalah dalam surah Al-Qamar, bahwasanya Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Kata Allah, dan sungguh Al-Quran itu telah dimudahkan untuk dipelajari, telah dimudahkan untuk dihafal, dimudahkan untuk diperingati. Nah, tapi kenapa kita tidak mau gitu? Nah, jadi di sini Ayang yakin dan percaya bahwasanya Al-Quran itu mudah untuk dihafal, mudah untuk dipelajari. Karena itu janji Allah, dan itu pasti, tidak ada yang tidak pasti atas janji Allah. Jadi mari kita semua mulailah buka hati kita lebar-lebar, perbaharui niat kita. Insya Allah jika kita menjaga Al-Quran, maka Al-Quran akan menjaga kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah akan memuliakan kita, yaitu di dunia dan akhirat. Dan dikatakan juga keluarga Allah itu ada di muka bumi. Nah, siapa coba yang tidak senang menjadi keluarga Allah di muka bumi ini? Jawabannya adalah siapa keluarga Allah? Yaitu orang yang menghafal Al-Quran dan orang yang mengamalkannya. Itulah keluarga Allah di muka bumi ini. Jadi teman-teman semua, mari kita sama-sama niat yang kuat, semangat yang kuat,
dan keyakinan yang kuat bahwasanya kita semua pasti bisa untuk menjadi penghafal Quran, menjadi orang yang benar-benar bisa mengamalkan isi Al-Quran dengan satu syarat, yakin kepada Allah. Insya Allah, Allah akan mudahkan. Semangat selalu dalam membumikan Al-Quran ini selagi kita ada di dunia ini, karena nanti di akhirat Al-Quran lah yang akan menolong kita. Mungkin itu penyampaian dari Hayang. Lebih kurang yang ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.